Pasca dilantik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat pada Senin 14 November 2022 lalu, CK Virgowansah mulai melaksanakan tugasnya menjadi PJ Wali Kota Tasikmalaya. Di hari pertamanya itu, CK melaksanakan kunjungan ke DPRD Kota Tasikmalaya dan bersilaturahmi dengan seluruh jajaran DPRD. Ditemui di sela-sela kunjungannya pada Selasa 15 November 2022, CK menyebut kalau ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjalin komunikasi yang baik di daerah. Hari pertama berjanji di Kota Tasik, yang kita ingin bangun kolaborasi lah dengan dewan, sehingga tidak ada kotak-kotak lagi antara pemerintah. Ditanya soal program pertama yang akan dijalankan, lagi-lagi CK belum memberikan keterangan yang jelas. Ia tetap bersikukuh akan terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan seluruh perangkat daerah, sehingga bisa meraba-raba dan menyesuaikan diri dengan tupoksi barunya. Untuk program ya saya sedang pelajari dulu. Saya pelajari dulu bersama OPD, nanti kita akan sampaikan kemudiannya. Yang penting teman-teman, kayak kita bangun kolaborasi, mari kita sama-sama bangun Kota Tasik. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk Tasik yang lebih maju ke depan. Seperti diketahui, pasca masa jabatan Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf habis tepat pada 14 November kemarin, pemerintah pusat langsung menunjuk satu orang ASN-nya untuk menjadi PJ Wali Kota sampai tahun 2024 mendatang. Meski dahulu ada 3 nama yang sempat muncul ke permukaan, namun sosok yang ditunjuk pemerintah pusat nyatanya di luar dugaan. Nama CK Virgowansah tiba-tiba saja muncul dan dilantik oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum pada Selasa 14 November 2022 kemarin, atau tepat di mana jabatan Muhammad Yusuf habis. Kendati begitu, UU tetap meminta masyarakat untuk menerima sosok yang saat ini telah ditunjuk sebagai PJ Wali Kota Tasik oleh pemerintah pusat. Karena bagaimanapun, menurutnya sosok yang telah mendapatkan mandat itu adalah sosok yang mempunyai kapasitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Siapapun yang ditugaskan oleh pemerintah di Kota Tasikmalaya itu adalah orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki tujuan yang baik untuk membangun Tasikmalaya. Toh yang diusulkan pun pada prinsipnya sama, jadi tidak ada perbedaan dan jangan dijadikan wacana yang lain-lain. Yang jelas kami pemerintah Provinsi Barat menerima sepenuhnya apa yang disampaikan, termasuk juga warga Tasikmalaya. Harapan kami tidak membeda-bedakan antara Wali Kota dan PJS Wali Kota, karena pada prinsipnya kewenangannya sama, pembangunan, pemerintahan, dan juga kemasyarakatan. Di sisi lain, banyak pihak yang berharap agar sosok PJ Wali Kota bisa cepat beradaptasi di daerah. Seperti Dr. Asep Supyan, salah seorang pemerhati di Kota Tasikmalaya. Dalam talkshow Perspektif Priangan.com yang dipandu moderator Muhajir Salam, menyebutkan kalau penyesuaian yang cepat perlu dilakukan, apalagi saat ini ada banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, di tengah RPJP yang akan segera berakhir. Praktis, semua beban itu bakal berada di pundak PJ Wali Kota Tasik yang menjadi ujung tombak pembangunan daerah saat ini. Maka dari itu, penyesuaian yang cepat dan kerja efektif sangat diperlukan. Ya, konsen saya sama dengan Kang Uki tadi ya. Justru kita tidak melihat sosoknya ya, tapi kemampuan adaptabilitas pada situasi di mana anggaran sudah ditetapkan, walaupun memang anggaran yang ditetapkan saat ini tentu bukan dalam arti ada pola pikir dia lah di situ, ya. Jadi memang ini sudah settle, sudah berproses gitu. Dan dalam waktu 2 tahun itu, makanya saya cukup pesimis siapapun yang jadi PJ Wali Kota di Tasik ini, kayaknya sih kalau problem solving pada problem-problem kota yang krusial saat ini kayaknya sulit dilihat dari postur ya, bahwa 1 tahun dia melaksanakan berdasarkan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. 1 tahun berikutnya mungkin dia juga bisa concern di situ, tapi saya yakin tahun politik ini banyak sekali variabel pengganggu. DPRD sebagai institusi pemerintahan daerah yang menjadi partner dari wali kota, memang ini satu kesatuan seperti Kang Uki sampaikan.
Sehingga memang yang bisa on fire pada saat pelantikan itulah yang adaptabilitasnya yang memungkinkan diproyeksikan cepat dia mengambil keputusan-keputusan strategis. Sebab kalau mohon maaf pejabat dari pusat belum pernah memahami sosiokultural di Kota Tasik, datang tiba-tiba beradaptasi dengan DPRD aja cukup lama gitu. Beradaptasi dengan Forkopimda juga cukup butuh waktu. Sehingga memang bukan berarti aspirasi ini menyorot pada seseorang, tapi kuncinya adalah pada kompetensi adaptabilitas dia terhadap sistem pemerintahan yang berjalan selama ini di kota. Karena itulah kalau data, masalah mungkin bisa dipelajari jarak jauh ya Kang Uki. Tapi tetap akseptabilitas juga penting bagi seorang pemimpin. Karena bagaimanapun juga dia memiliki tanggung jawab besar. Walaupun saya secara pribadi, apakah PJ Wali Kota ini harus berkewajiban mengacu ke RPJMD atau tidak? Karena basisnya nggak ada. Dia mau melaksanakan program dari mana basisnya? Kalau yang definitif kan 5 tahun selesai punya RPJMD sendiri. Paling ya RPJP yang jadi patokan. Itu pun saya nggak yakin bahwa apalagi selama 2 tahun beliau bisa melakukan tadi hal-hal yang strategis apabila tidak punya kemampuan respon adaptif yang cepat. Oke.